Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan stambuk A221180046. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses geomorfologi. Nah, proses geomorfologi yang akan saya bahas di sini adalah proses geomorfologi yang berkaitan dengan pembentukan sungai. Nah, seperti apa materinya? Ayo kita lihat saja. Sebelum itu kita harus mengetahui yaitu apa itu proses geomorfologis. Jadi, proses geomorfologis merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh tenaga pembentuk permukaan bumi. Nah, tenaga tersebut dapat berupa tenaga eksogen, yaitu angin, air, gletser, maupun intervensi manusia, dan juga disebabkan oleh tenaga endogen, yaitu tektonik dan vulkanik. Nah, setiap tenaga akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap lahan yang dibentuknya. Pembentukan lahan tersebut akan mempengaruhi kondisi fisik alam dan sosial ekonomi masyarakat. Jadi, proses geomorfologi ini merupakan sebuah proses yang akan merubah bentuk permukaan bumi. Nah, pada proses itu dia disebabkan oleh beberapa tenaga seperti tenaga eksogen maupun tenaga endogen. Nah, jadi apa hubungan proses geomorfologi dengan pembentukan sungai, ya kan? Jadi hubungannya adalah berasal dari asal usul terbentuknya sungai. Nah, dasar sungai dapat terbentuk melalui proses vulkanik. Aliran lahar membentuk celah yang tidak beraturan yang merupakan asal terbentuknya sungai. Proses glasial dapat juga menghasilkan celah dan lembah yang merupakan asal terbentuknya sungai. Nah, celah-celah ini kemudian akan menjadi dalam dan lebar karena adanya erosi. Nah, kemudian dari mana air sungai berasal? Jadi, sumber air sungai dapat berasal dari air tanah yang keluar sebagai mata air dan air hujan. Jadi, pada saat musim hujan, umumnya volume air sungai sangat besar. Sebaliknya, jika pada musim kemarau, volume air akan sangat kecil. Nah, dari penjelasan tersebut terdapat 3 tipe sungai. Yang pertama yaitu sungai permanen. Nah, apa itu sungai permanen? Sungai permanen merupakan sungai yang mendapat air berasal dari sumber air tanah. Muka air tanah atau water table berada di atas dasar sungai. Jadi sungai permanen ini merupakan sungai yang pada umumnya yang sering kita lihat, yang merupakan sumber airnya berasal dari air tanah. Kemudian yang kedua adalah sungai intermittent. Nah, sungai intermittent merupakan sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya itu kering. Jadi sungai intermittent ini merupakan sungai yang dipengaruhi oleh musim hujan. Karena sungai ini berada pada daerah aliran sungai atau das yang lahannya kurang memiliki kemampuan untuk menyimpan air dan sumber aliran sungainya berasal dari air hujan. Jadi dia airnya akan mengalir jika pada musim penghujan. Dan yang terakhir adalah sungai interrupted. Jadi sungai interrupted ini merupakan sungai yang airnya mengalir di bawah permukaan atau subsurface. Aliran air subsurface ini mengalir melalui batuan kapur atau mengalir di bawah batuan kapur dan muncul setelah beberapa kilometer di tempat lain. Nah, contohnya yaitu Sungai Santa Fe, Florida, Amerika Serikat. Nah, itulah pembahasan tentang proses geomorfologi yang berkaitan dengan pembentukan sungai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.